juga bagi ibu-ibu yang ada di dalam live streaming. Kita pada pagi hari ini kembali memasuki subtema yang baru di dalam tema besar kita, yaitu Allah tidak mati, selalu ada harapan, berkaitan dengan istri Manoah yang kita tahu bersama dia adalah ibu daripada Simson. Kita akan membahas bagaimana kehidupan daripada istri Manoah ini di tengah-tengah harapan ketika hampir tidak dipercayai. Bagaimanakah relasi daripada istri Manoah dengan suaminya dan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan daripada istri Manoah, keluarga ini. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang hidup, yang menyertai kami sepanjang hari-hari kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami sadar jika kami masih sehat, kami sadar jika kami masih bisa melakukan aktivitas rohani kami, dan juga beragam aktivitas lain yang Kau percayakan kepada kami. Kami tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kami lebih bersyukur lagi bahwa Engkau terus memberikan kepada kami firman Allah yang menguatkan kami, menghiburkan kami, dan menegur kami, mengoreksi keberadaan kami sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami memahami apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kami, dan kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami berkeluarga. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita baca keseluruhan ayatnya. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, ibu-ibu akan membacakan ayat-ayat yang genap. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-25. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita mulai. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan dimulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang pada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang anak Allah, yang jelmanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang Roh Kudus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu berkata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang itu mengatakan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi
Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Mengapa kau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedangkan anak itu naik ke langit dari Mesbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api di sebelah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya, maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkatinya. Mulailah hatinya digerakkan oleh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu cerita Alkitab yang sebenarnya kalau kita perhatikan sudah kita ketahui, bahkan di dalam sekolah minggu pun kita seringkali mendapatkan cerita ini, bahkan mungkin sebagai guru sekolah minggu kita sudah menceritakannya kepada anak-anak. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita untuk melihat bagaimana sisi daripada istri Manoah yang di dalam kehidupannya bersama dengan sang suami, ternyata dia adalah seorang yang tidak dipercayai. Seorang yang tidak dipercayai. Bagaimanakah hal itu terjadi di dalam kehidupan interaksi suami istri ini, dan bagaimana Allah kemudian memulihkan kehidupan daripada suami istri ini. Nah, kita masuk ke dalam pemahaman kita mengenai konteks kitab Hakim-Hakim, sebagaimana saya sudah sempat singgung sedikit di dalam kehidupan daripada Simson. Mari kita lihat karakteristik zaman para hakim-hakim Israel. Ya, zaman itu disebut sebagai zaman kegelapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapakah zaman itu disebutkan sebagai zaman kegelapan? Ada beberapa karakteristiknya yang saya catat di dalam introduction. Yang pertama, sifat umum dari zaman hakim-hakim itu dinyatakan di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6. Bahwa semua orang Israel itu melakukan apa yang dipandangnya baik. Dan bahwa pada zaman itu tidak ada raja atas Israel. Dan ini adalah suatu masa kesuraman karena tidak ada figur yang memimpin Israel berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita tahu bahwa Alkitab menunjukkan bahwa kehadiran raja, kehadiran nabi, kehadiran imam adalah 3 jabatan yang akan memimpin Israel di dalam jalan Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Tetapi faktanya Hakim-Hakim 17 ayat 6 mengatakan bahwa tidak ada raja di Israel. Dan setiap orang Israel melakukan apa yang dipandangnya baik. Berarti tidak ada standar normatif yang berkaitan dengan firman Allah. Jadi standar itu menjadi relatif. Ya, standar itu bukan standar universal yang berdasarkan Alkitab, tetapi standar itu standar relatif yang bersifat subjektif, bukan objektif. Itu adalah yang dimaksudkan di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6. Sehingga masing-masing hidup menurut keinginannya sendiri, menurut moralitas yang dipandangnya baik. Jadi bukan menurut standarnya Tuhan Allah. Yang kedua, kita juga melihat bahwa di dalam kehidupan para hakim zaman hakim-hakim, saudara, agama itu mengalami kemunduran. Orang-orang Israel tidak lagi menempatkan Yahweh sebagai poros utama di dalam penyembahan mereka. Makanya Allah itu mengirimkan begitu banyaknya penghukuman atas orang Israel. Karena agama Israel telah menjadi sinkretis. Agama Israel telah bergabung, telah dicampurkan dengan agama-agama kafir atau bangsa-bangsa di sekelilingnya. Karena itu agama Israel mengalami kemunduran. Yang ketiga, persembahan korban dan hari-hari raya diabaikan. Kalau saudara membaca seluruh kitab Hakim-Hakim, dicatat sangat sedikit orang Israel itu mempersembahkan korban. Bahkan hari-hari raya untuk kemudian mereka itu lakukan berdasarkan ketetapan Allah di dalam hukum Taurat, itu mereka abaikan. Jadi kalau kita perhatikan, memang sangat kurang pencatatan mengenai hal tersebut dan menunjukkan orang-orang Israel tidak interest kepada perkara-perkara rohani. Orang-orang Israel lebih memikirkan apa? Memikirkan perkara-perkara duniawi. Memikirkan apa yang menjadi kepentingan mereka dan bukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Akibatnya, sekali lagi, firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu tidak mengalami pencatatan kembali. Ya, saudara ingat apa yang diperintahkan oleh
Musa sebelum dia mengalami kematian, Musa perintahkan untuk para imam menyalin kembali setiap Alkitab atau setiap gulungan kitab atau setiap firman Allah yang sudah Allah beritakan melalui Musa. Jadi penyalinan atau manuskrip harus dijalankan dalam kehidupan Israel dan terutama oleh para imam. Tapi di dalam kisah hakim-hakim tidak kemudian ditemukan catatan mengenai penyalinan kembali Alkitab atau hukum Taurat yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Musa. Ya. Dan juga kita melihat bahwa mujizat itu jarang terjadi. Mujizat itu terjadi misalnya di dalam kepemimpinan sekian puluh tahun. Nanti Tuhan bangkitkan hakim-hakim baru sekian puluh tahun lagi ada mujizat. Jadi mujizat itu sangat jarang ya. Kalau di sini kita melihat mujizat di dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mujizat adalah sarana penyataan Allah dan mujizat bukan seperti konsep di dalam zaman ini yang kemudian sembarangan saudara menafsirkannya. Tetapi mujizat di dalam konteks PL dan PB adalah sarana penyataan Allah. Maka kalau kita perhatikan jika mujizat itu terjadi jarang, berarti implikasinya secara rohani kehidupan daripada Israel adalah kehidupan yang semakin jauh daripada Tuhan. Alkitab pun tidak menjadi poros dalam kehidupan mereka. Tidak ada kebangunan rohani dan tidak ada seorang yang besar sebagai pemimpin Israel. Sebagaimana Musa, sebagaimana Yosua, tidak ada. Jadi kalaupun Tuhan membangkitkan hakim, hakim itu kepemimpinannya itu bersifat parsial. Di dalam suku-suku tertentu tetapi tidak bersifat kesatuan. Seluruh suku Israel dibawa kepemimpinannya. Sangat partikular, sangat parsial. Dan kemudian kita melihat bahwa kebangunan rohani itu terjadi hanya pada masa hidup daripada para hakim. Selanjutnya Israel kembali lagi ke dalam dosa. Jadi kalau kita mau katakan apakah terjadi kebangunan rohani atas kehidupan Israel? Jawabnya tidak. Tidak. Kenapa? Karena hanya sementara. Kebangunan rohani yang sejati itu bukan bersifat sementara tetapi bersifat permanen karena pekerjaan internal daripada Roh Kudus. Lalu orang Israel pada zaman para hakim hidup, mereka seringkali dikalahkan dan ditindas oleh para musuhnya. Terlihat di dalam ayat yang pertama daripada pasal 13. Salah satu contoh saja yang kita boleh lihat di dalam zaman para hakim-hakim. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. 40 tahun Filistin itu menguasai Israel. Dan kemudian Filistin berhasil memasuki wilayah-wilayah daripada Israel. Ya, nanti kita lihat di dalam zaman daripada Saul dan Daud itu adalah peperangan terhadap orang Filistin. Karena mereka memasuki wilayah daripada orang Israel. Jadi siapa yang menjadi tuan atas tanah Kanaan? Israel kah atau bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya? Kanaan seharusnya ditaklukkan. Kanaan seharusnya adalah budak daripada Israel. Tetapi di dalam zaman hakim-hakim posisi terbalik. Israel menjadi budak daripada orang Kanaan. Jadi ini sesuatu yang ironis sekali. Orang-orang percaya ditindas oleh orang yang tidak percaya. Orang-orang percaya yang harusnya memimpin orang yang tidak percaya justru dipimpin oleh orang yang tidak percaya. Terbalik, situasi terbalik dan menggambarkan keadaan kerohanian yang merosot daripada orang Israel. Lalu Allah membangkitkan sewaktu-waktu para hakim untuk membebaskan Israel dari tangan musuhnya. Jadi tidak setiap saat Allah itu membangkitkan para pemimpin yang membawa umat Allah di dalam jalan Tuhan. Jadi itu berarti datangnya seorang hakim adalah sesuatu anugerah besar bagi Israel di tengah-tengah pembangkangan Israel atas Tuhan dan firman-Nya. Jadi Allah membangkitkan sewaktu-waktu, tidak setiap saat. Jadi ini menunjukkan kepada kita kalau ada hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan, ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan dan membimbing umat Allah di dalam jalan yang benar, di dalam firman Allah, kita harus bersyukur. Karena tidak setiap saat hal yang begitu baik, yang indah, kairos Tuhan itu diberikan kepada kita. Masih terdapat orang percaya pada zaman hakim-hakim. Sekalipun zaman itu zaman yang gelap, sekalipun kita tidak mendapatkan ketaatan umat Israel yang konsisten kepada Tuhan, tapi kitab Rut adalah peristiwa yang dicatat di dalam zaman para hakim. Dan menunjukkan pemeliharaan Allah yang khusus kepada umat pilihan Allah. Di tengah-tengah kefasikan Israel masih ada kaum sisa. Dan kaum sisa itu siapa? Boas yang menikah dengan Rut dan kemudian melahirkan garis Daud. Dan Daud pada akhirnya di kemudian hari melahirkan Kristus. Jadi ini adalah sesuatu keindahan yang Allah kerjakan di tengah-tengah masa kegelapan. Masa kegelapan tidak ada pengharapan bagi Israel. Tetapi justru Allah hadir dan memberikan pengharapan bagi umat Allah. Jadi ini adalah kondisi yang terjadi pada zaman para hakim, zaman kegelapan. Nah, kita lihat di dalam bagan yang saya berikan,
Saudara memperhatikan kondisi Israel di dalam zaman para hakim yang terjadi secara sirkular, ya, berulang-ulang, berputar-putar di situ-situ saja. Kita mulai dari bagian atas, memberontak atau berdosa kepada Allah. Kemudian Tuhan menghukum dengan mendatangkan bangsa yang menindas Israel. Dan kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan, berdoa minta Tuhan tolong dan lepaskan mereka. Lalu Tuhan menolong mereka dengan membangkitkan seorang pemimpin yaitu hakim untuk membebaskan mereka. Dan kemudian Israel berada dalam kondisi aman selama para hakim itu hidup. Dan kemudian Israel kembali lagi memberontak dan seterusnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh proses yang bersifat sirkular ini adalah suatu gambaran daripada kehidupan Israel yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Kehidupan kerohanian yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Dan sayangnya kita juga temukan itu di dalam kehidupan daripada para hakim. Bahwa para hakim juga ada yang tidak setia kepada Allah dan firman, ya. Terutama kita lihat dalam kehidupan daripada Simson. Nah, sekalipun demikian saudara, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa ada umat pilihan Allah di tengah-tengah kefasikan daripada orang Israel. Dan salah satunya yang kita catat di sini di dalam pasal 13 adalah keluarga daripada Simson. Juga Simson itu sendiri, tetapi walaupun ada kelemahan yang kita sudah bahas di dalam pertemuan yang pertama. Kita lihat bagaimana kehidupan daripada orang tua Simson, terutama ibu daripada Simson. Di tengah-tengah situasi zaman yang gelap, Tuhan peliharakan iman daripada umat pilihan Allah. Terutama orang tua Simson. Mari kita lihat poin yang pertama di dalam teks kita, yaitu berita dari sorga. Berita dari sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berita dari sorga Allah berikan kepada Manoah dan kepada istrinya dengan mengutus seorang utusan yang tanda petik misterius. Kenapa misterius? Karena utusan ini tidak dikenali dengan baik oleh istri Manoah maupun oleh Manoah. Karena itu saya sebut ini sebagai misterius, karena tidak dikenali. Dan kita tahu di dalam catatan Alkitab, utusan itu adalah malak Yahweh, malaikat Tuhan atau malaikat Allah. Yang bahasa Ibraninya malak Yahweh, dan kita tahu bahwa di dalam perbandingan dengan teks-teks lainnya, malak Yahweh adalah bukan ciptaan biasa. Ya, berulang-ulang saya sampaikan baik di dalam Areopagus maupun di dalam PA Wanita, malak Yahweh itu bukan ciptaan, bukan malaikat biasa. Kenapa? Di dalam setiap penggunaan malak Yahweh dengan terjemahan M besar, ya, itu adalah diidentikan dengan Allah. Kita perhatikan ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, terutama di dalam ayat yang ke-22 perkataan daripada Manoah, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Dan Allah yang dimaksudkan adalah malak Yahweh yang baru saja mereka lihat itu naik bersama dengan nyala api itu ke langit, ya. Jadi malak Yahweh bukan ciptaan, tetapi malak Yahweh diidentikan dengan Allah sendiri atau Yahweh itu sendiri. Ya. Jadi dia adalah objek penyembahan. Dia bukan sejajar atau setara dengan ciptaan. Dia juga, malak Yahweh ini menerima penyembahan dari manusia. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20, saudara memperhatikan bahwa Manoah ingin menyembah dia. Walaupun dia mengelak dengan cara halus, tetapi kemudian dia menerima persembahan itu dengan dia naik, ya, dia naik melalui nyala api itu ke langit. Ya, jadi itu berarti dia menerima penyembahan itu. Dia menerima penyembahan dan juga seluruh korban yang diberikan oleh Manoah dan istrinya kepadanya. Dengan kata lain, malak Yahweh mengkonfirmasikan siapakah pribadinya, siapakah dia. Dia adalah Allah, dia adalah Yahweh yang harus disembah oleh manusia. Dan kemudian malak Yahweh ini juga memiliki nama yang ajaib. Ayat yang ke-18, Manoah tanya, siapa namamu? Lalu malak Yahweh menjawab, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nama malak Yahweh itu nama yang ajaib sehingga tidak boleh ditanyakan. Kata ajaib di dalam bahasa Ibraninya peli, yang berarti melampaui pengertian. Jadi nama itu adalah nama yang begitu ajaib karena apa? Nama itu melampaui pengertian manusia. Artinya apa? Mengungkapkan keberadaan Allah yang berada di dalam kesempurnaan naturnya. Jadi nama yang ajaib berbicara mengenai apa? Kesempurnaan keberadaan ilahi di dalam seluruh naturnya. Karena itu tidak mungkin masuk akal manusia. Ya, ini bukan berarti tidak masuk akal, tetapi melampaui akal manusia, melampaui pengertian manusia. Sehingga malak Yahweh dengan halus
menolak untuk tidak mengatakannya. Sebab jika dia mengatakannya, maka pada waktu itu juga terjadilah kesadaran di dalam ayat yang ke-22. Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi ini adalah kebaikan daripada Malak Yahweh, di mana dia tidak memberitahukan namanya. Dia mengatakan bahwa nama itu ajaib. Dan kata Ibrani peli, ajaib, dipakai dalam Yesaya 9 ayat 5. Di dalam bentuk kata sifatnya pele. Ya, Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita tahu ini adalah nubuatan mengenai kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi siapakah anak yang akan datang itu yang adalah Raja Damai itu? Dia disebutkan sebagai penasehat ajaib. Kata ajaib dari akar kata bahasa Ibrani yang sama, tetapi dalam bentuk kata sifat yaitu pele, yang melampaui pengertian artinya. Jadi nama itu penasihat yang ajaib adalah nama yang melampaui pengertian manusia. Dengan kata lain, Malak Yahweh yang dicatat di dalam pasal 13 kitab Hakim-Hakim adalah sama dengan yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam pasal 9 ayat 5. Dan dia adalah teofani daripada pribadi kedua Allah Tritunggal, yakni Kristus di dalam pra-inkarnasinya. Saudara bisa baca itu dalam Yohanes 1 ayat 18, Kolose 1 ayat 9 dan 2 ayat 9. Berbicara mengenai inkarnasi Kristus. Jadi itu sebabnya ketika Malak Yahweh itu menampakkan diri, selalu kita melihat ini sebagai apa? Sebagai teofani Allah, penyataan diri Allah, di mana Manoah maupun istrinya berjumpa langsung dengan pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus sebelum inkarnasi. Jadi kesimpulan kita, saudara, kedatangan malaikat Tuhan di dalam masa yang kegelapan ini adalah wujud kasih Allah bagi umatnya dan menyatakan inisiatif Allah dalam menyelamatkan umatnya. Kenapa? Karena Israel berdosa maka Allah menghukum mereka. Allah membiarkan mereka berada dalam penindasan bangsa Filistin selama 40 tahun. Jadi kalau Allah memvisitasi mereka, Allah mengunjungi mereka di tengah-tengah keberdosaan dan penghukuman Allah atas Israel, artinya Allah mengasihi Israel. Artinya Allah ingin Israel diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pola kerja Allah yang konsisten, yang menyebabkan kontinuitas dari perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam karya penyelamatan Allah. Allah bekerja secara konsisten, tata laksana kerjanya itu secara konsisten di dalam prinsip kerja dia. Apa itu? Dia mengunjungi kita, memvisitasi kita di dalam kasihnya dan di dalam keselamatan. Di tengah-tengah saudara dan saya masih berdosa. Di tengah-tengah kita berada dalam penghakiman Allah, murka Allah. Tetapi Allah yang penuh kasih itu, dia berinisiatif datang mencari manusia yang berdosa dan memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Uniknya, siapa yang menjadi utusannya? Kristus. Kristus yang menjadi utusannya dalam perjanjian lama. Dia yang membicarakan tentang apa? Tentang kehendak Allah untuk menyelamatkan umat Allah. Dia yang membicarakan bagaimana cara Allah itu menyelamatkan. Dan dia di dalam perjanjian baru yang akan datang sebagai juru selamat. Saudara, apa keunikan yang mau ditampilkan oleh hakim-hakim di sini? Keunikannya adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita adalah firman yang kekal. Dia adalah juru selamat kita. Dia sudah hadir sebelum segala sesuatu ada. Dia hadir di dalam zaman perjanjian lama. Dia juga datang secara faktual di dalam zaman perjanjian baru. Dia hadir untuk selama-lamanya. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku sudah ada, aku yang ada, dan aku yang akan datang. Dialah Kristus itu sendiri. Dan dia adalah pribadi yang memberitakan firman. Dia firman sejati, tetapi dia juga pemberita firman. Sejak kapan? Perjanjian lama. Jadi waktu saudara belajar akan Alkitab, saudara melihat peranan Kristus di dalam kenabian dia. Dia sudah memberitakan firman sejak dari perjanjian lama. Jadi dia sudah hadir, bukan baru hadir waktu dia berinkarnasi. Ini adalah prinsip yang begitu penting. Jadi Israel, khususnya zaman para hakim, di tengah-tengah kehidupan yang fasik itu, Allah menampilkan kasih karunia Allah, karya penyelamatan dia di tengah-tengah keluarga Manoah. Melalui kedatangan malaikat Tuhan. Sekarang yang kedua kita lihat mengenai berita sukacita yang mengejutkan itu. Ya, berita sukacita yang mengejutkan itu. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5, lalu ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14.
kita menemukan berita sukacita itu adalah wujud kasih karunia Allah di dalam 3 hal. Berita sukacita itu mengejutkan. Kenapa saya katakan mengejutkan? Karena mujizat jarang terjadi. Teofani Allah jarang terjadi. Sekarang tiba-tiba dalam masa 40 tahun, di akhir daripada 40 tahun itu, Allah datang dan menyelamatkan Israel dengan teofani. Mengejutkan bukan? Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Dan ini adalah wujud kasih karunia Allah di dalam 3 hal. Sebagaimana tadi saya sudah katakan. Ini adalah inisiatif Allah di dalam kemurahan dan belas kasihan Allah. Bagi istri Manoah maupun bagi orang Israel. Pertama, kasih karunia Allah bagi istri Manoah. Kenapa? Di dalam catatan ayat 2 dan ayat ketiga disebutkan dia 2 kali mandul. Mandul. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja untuk menjalankan kehendak Dia. Anehnya melalui orang-orang yang dianggap sebelah mata, orang-orang second class, orang-orang marginal, seperti istri-istri yang mandul. Sarah mandul, Ribka mandul, Hana mandul, Elizabeth mandul, dan istri Manoah mandul. Mandul. Kenapa Allah tidak memakai perempuan-perempuan yang bisa melahirkan, ya, melahirkan dengan sangat mudah? Tetapi saudara, kenapa Allah memakai perempuan yang mandul? Dan begitu banyaknya tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab yang mamanya itu adalah seorang yang mandul. Ibunya adalah seorang yang mandul. Saudara, sekali lagi saya mau menekankan mengenai kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu secara esensi adalah kemurahan dan belas kasih Allah yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Baik itu adalah manusia berdosa, tetapi juga orang yang mandul. Di dalam konteks Alkitab, ya, khususnya hukum Taurat, perempuan yang mandul adalah perempuan yang dikutuk oleh Allah. Perempuan yang tidak dapat beranak adalah perempuan yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi itu menjadi asumsi dasar daripada seluruh orang Israel ketika melihat perempuan yang mandul. Oh, ini orang dikutuk Tuhan. Ini orang tidak diberkati Tuhan. Dan itu berarti barang siapa yang menikahi perempuan sedemikian, keluarganya adalah keluarga yang menanggung aib. Keluarganya begitu malu, saudara. Begitu malu. Menanggung aib itu seumur hidup. Kalau Tuhan tidak angkat kemandulannya, berarti seumur hidup keluarga itu mengalami apa yang disebut dengan penghinaan. Masyarakat Israel tidak menghargai perempuan yang atau istri yang mandul. Saudara, karena itu dalam konteks misalnya kehidupan daripada istri Elkana, Hana, kenapa Elkana ambil perempuan kedua sebagai istrinya? Karena Hana mandul, saudara. Untuk membangkitkan keturunan secara budaya, Israel mengizinkan, saudara perhatikan ya, budaya Yahudi pun ada dosa. Karena ternyata di dalam budaya Yahudi, mereka mengadopsi budaya-budaya di timur dekat kuno yang melegalitaskan perkawinan terhadap istri kedua jika istri pertama tidak bisa melahirkan anak, mandul. Jadi sekali lagi saya katakan, bedakan di dalam Alkitab ada budaya yang berdosa dan ada firman yang adalah prinsip normatif, standar utama di dalam kehidupan manusia. Dan itu terjadi. Syukurnya Manoah tidak mengambil istri kedua. Dia tetap bersama sang istri walaupun istri mandul. Tetapi berita ini adalah berita yang mengejutkan bagi istri Manoah. Kenapa? Karena dia yang mandul diberitakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan seorang anak perempuan, anak laki-laki pula. Kalau orang Tionghoa itu selalu melihat wanita yang sukar mengandung, lalu kemudian bisa mengandung, dan ternyata anak yang dikandungnya itu adalah anak laki-laki. Itu disebut hoki. Karena bagi budaya Tiongkok atau budaya Tionghoa, anak laki-laki itu sangat ditinggikan. Budaya yang sama ada dalam budaya Yahudi. Bahwa anak laki-laki sangat ditinggikan. Dan saudara perhatikan bagaimana Allah berbelas kasih kepada istri Manoah. Allah mengangkat martabat perempuan yang dipandang hina. Bahkan oleh suaminya, oleh sukunya, dan oleh masyarakat Israel secara umum. Perempuan yang dipandang rendah ini kemudian diangkat martabatnya dengan apa? Beri dia kemampuan untuk mengandung dan kemampuan untuk melahirkan, dan anaknya jenis kelaminnya laki-laki. Cara Tuhan mengangkat seorang wanita yang sekali lagi dipandang rendah, yang tidak dianggap oleh masyarakat. Maka itu berarti aib sang istri di dalam keluarga dan masyarakat Israel
itu sirna, dibuang oleh Tuhan. Ya, dibuang oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau menekankan cinta kasih Tuhan dan belas kasih Tuhan. Allah memperhatikan perempuan-perempuan yang sedemikian. Perempuan-perempuan mandul yang berada di dalam jiwanya yang penuh dengan keadaan sedih. Keadaan yang kemudian terpuruk karena direndahkan, dipandang remeh. Tuhan memperhatikan jiwa orang-orang sedemikian. Bagi Israel itu ditindas 40 tahun oleh bangsa Filistin. Tadi kita sudah baca teks ini. Dan Allah berbelas kasih kepada Israel dengan membangkitkan seorang hakim dan penyelamat atas Israel melalui keluarga Manoah. Dan membebaskan Israel dari tangan orang Filistin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara kerja Allah di dalam PL maupun PB, prinsipnya juga sama. Apa itu? Setiap Allah memberkati seorang individu. Individu itu pasti memberkati keluarganya. Dan keluarga itu pasti memberkati gereja Tuhan, umat Allah. Saya ulangi. Jika Allah memberkati seorang individu, maka individu itu akan memberkati keluarganya. Dan keluarganya akan memberkati umat Allah. Itu adalah cara kerja Tuhan. Sehingga tidak ada poin individualisme di dalam cara kerja Tuhan. Allah selalu menghadirkan berkatnya bukan bagi diri kita sendiri. Itu terlalu egois. Cara pikir Allah tidak demikian. Jika Allah memilih kita, memanggil kita bagi suatu pelayanan tertentu atau sesuatu privilege yang Allah percayakan bagi kita, maka itu berarti dengan tujuan memberkati keluarga kita dan memberkati umat Allah. Dan bukankah itu yang terjadi atas keluarga Manoah? Bukankah itu yang terjadi atas keluarga Hana dan Elkana? Bukankah itu yang terjadi atas Abraham dan juga Sarah dan Maria beserta Yusuf ketika melahirkan Kristus? Jadi saudara sebagai umat Allah, jangan pernah egois kalau saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara diberikan talenta karunia oleh Tuhan, ingat baik-baik, berkat itu bukan untuk diri saudara sendiri. Berkat itu bagi siapa? Bagi dirimu, bagi keluargamu, dan bagi umat Allah. Saudara harus menjadi berkat di sana. Maka ini adalah kasih karunia Tuhan. Yang berikutnya, berita sukacita yang mengejutkan ini menunjukkan kasih karunia Allah di dalam pemilihan kekalnya. Dalam hal apa? Dia pilih istri Manoah, si mandul itu, untuk menggenapi rencana keselamatan bagi umatnya. Perhatikan, Allah pilih orang yang selalu tidak layak di mata masyarakat. Prinsip yang dikatakan di dalam tulisan Rasul Paulus. Yang bodoh dipilih Allah untuk apa? Mempermalukan orang yang menganggap dirinya berintelektual. Orang yang berhikmat itu dipermalukan dengan cara apa? Allah membangkitkan yang bodoh untuk menginjili mereka. Allah memilih dan menyelamatkan orang-orang seperti pemungut cukai yang sama sekali dianggap kaum marginal oleh kaum Farisi. Tetapi orang Farisi disebut sebagai apa? Anak-anak kerajaan. Orang Israel disebut sebagai anak-anak kerajaan. Tuhan bilang mereka akan dikeluarkan dari kerajaan itu. Cara Allah bekerja selalu memakai orang-orang yang marginal, orang-orang yang tidak layak. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Supaya tidak ada satu manusia pun yang bermegah. Ini kalimat daripada Paulus. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh bermegah atas segala pemberian Allah. Ya, ini adalah wujud daripada cara kerja Tuhan untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi kita, tetapi sekaligus membuat engkau dan saya tidak sombong ketika Allah mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Lalu dia juga, Allah ini menetapkan anak yang akan dikandung oleh istri Manoah sebagai nasir seumur hidup yang akan berfungsi sebagai hakim dan penyelamat. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 mengenai hukum kenaziran, saudara memperhatikan bahwa nasir itu tidak saja laki-laki. Nazir itu adalah orang yang dengan sukarela memberikan dirinya kepada Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan pikir nasir itu hanya laki-laki ya saudara, perempuan juga boleh. Jadi Allah menetapkan itu di dalam kitab Bilangan. Dan pelayanan sebagai nasir itu dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Jadi tidak selalu harus umur hidup saudara. Jadi ada jangka waktu tertentu, ya, ada batasannya. Dan kemudian ada larangan-larangan yang harus ditepati di dalam aturan kenaziran. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang unik karena nanti anak yang dikandung dan kemudian dilahirkan oleh istri Manoah ini yang menjalankan tugas penyelamatan atas Israel adalah seorang yang tidak dengan sukarela menyerahkan diri sebagai nasir. Tetapi apa? Dia ditetapkan dari dalam kandungan sebagai nasir. Jadi bukan pilihan bebas dia.
Memang Allah pilih dia untuk apa? Jadikan dia sebagai nasir. Lalu yang kedua, masa pelayanan daripada Simson, anak daripada istri Manoah dan Manoah, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Tetapi dari kandungan sampai dengan matinya, dia adalah seorang nasir. Ini keunikan daripada pelayanan Simson sebagai seorang nasir ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada orang yang seperti istri Manoah ini untuk melahirkan seorang nasir yang melayani Tuhan seumur hidup. Dan kasih karunia Allah itu juga terlihat di dalam aturan kenaziran. Aturan kenaziran ini bukan kemudian saudara tafsirkan sebagai sesuatu yang menghambat pelayanan. Bukan saudara. Tetapi aturan kenaziran adalah wujud kekudusan Tuhan. Di dalam seluruh ritual ya secara seremonial, di dalam imamat maupun di dalam bilangan yang ditetapkan oleh hukum Taurat ya, Allah berikan itu kepada Musa, adalah wujud daripada kekudusan Tuhan. Jadi kasih karunia Allah itu tidak pernah lepas daripada peraturan. Saya ulangi, kasih karunia Allah tidak pernah lepas daripada peraturan. Orang yang hanya menekankan kasih karunia, anugerah saja tanpa aturan, itu orang salah. Kenapa? Karena tidak pernah Allah memberikan anugerah tanpa memberikan kepada saudara juga peraturan. Tetapi ini bukan berarti bahwa saudara diselamatkan karena ketaatan kepada aturan. Bukan. Tetapi peraturan adalah wujud kekudusan yang saudara dan saya yang sudah diselamatkan harus itu lakukan. Sebagai ucapan syukur kita. Jadi aturan kenaziran adalah wujud kasih karunia Allah. Saya ulangi. Peraturan yang Allah buat. Hukum-hukum yang Allah buat. Bukan untuk membuat saudara menghambat saudara melayani Tuhan. Atau membuat saudara itu menjadi tidak bebas seperti tuduhan-tuduhan dari liberalisme kepada firman Allah. Tetapi justru membuat saudara bebas melayani Tuhan. Dengan sukacita melayani Tuhan. Di dalam kekudusan Allah. Itu maksudnya. Sehingga aturan selalu di dalam konsep Alkitab adalah wujud kasih karunia Tuhan. Apa saja aturan kenaziran kita tahu ini ya. Dan kemudian ini juga dilanggar oleh Simson. Tetapi saya tidak akan bahas itu karena kita sudah bahas di dalam pertemuan pertama. Tidak minum anggur, minuman yang memabukkan dan makanan yang haram. Tidak boleh. Tidak mencukur rambut. Tidak kena kepada yang mati. Baik itu manusia maupun binatang. Juga nasir itu ketika dia menjadi najis, dia harus melakukan ritual pentahiran. Jadi berarti ada peraturan jika kita itu najis, ya melanggar aturan yang Allah berikan, maka lakukanlah ritual pentahiran. Allah menyediakan sarana untuk pengampunan dosa, pembersihan dosa. Tapi coba perhatikan Simson lakukan enggak? Tidak ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang unik sekali di dalam kepemimpinan Simson dan karakteristik pelayanan dia. Tetapi sekali lagi kita tidak akan bahas itu karena sudah dibahas sebelumnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah anugerah yang Allah berikan, berita dari sorga yang mengejutkan ini bagi istri Manoah. Sayangnya sekali lagi, istri Manoah itu berhadapan dengan suami yang memiliki spirit agama formalitas. Ya, Manoah adalah orang yang memiliki spirit agama formalitas. Saudara waktu membaca teks Alkitab di dalam pasal 13, saudara menemukan bagaimana kekakuan legalitas daripada Manoah. Atau bukan legalitas, lebih tepatnya legalisme. Agama formalitas. Apa saja yang kita bisa temukan di dalam teks kita mengenai ciri iman daripada Manoah ini? Yang pertama, orang yang memiliki spirit agama formalitas, orang itu cenderung untuk perfeksionisme sifatnya. Spirit dia akan selalu menjadi seorang perfeksionis. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harus membedakan. Perfeksionisme itu berbeda dengan upaya seseorang untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik. Itu lain hal. Saudara bekerja, saudara melayani dan saudara menemukan, oh ini ada kesalahan di sini, ada kecacatan di sini, maka saudara berdoa agar Tuhan memberikan hikmat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Itu bukan perfeksionisme. Perfeksionisme adalah sifat seseorang yang ingin hidupnya ataupun hidup keluarganya itu tanpa dosa. Jadi segala sesuatu itu harus ditampilkan itu perfect, sempurna ya, tidak ada kecacatan sama sekali. Itu Manoah saudara ya. Perfeksionisme. Dia memandang keseluruhan agama sebagai soal ketepatan dalam melaksanakan peraturannya secara lahiriah. Perhatikan pertanyaan daripada Manoah dan doa daripada Manoah.
Kita lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12. Doa Manoah kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami. Itu berarti termasuk dia di dalamnya. Dan mengajar kami, perhatikan, datang kepada kami, mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Padahal di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, istrinya sudah jelaskan. Apa saja yang harus dilakukan. Kenapa Manoah pergi berdoa lagi hal yang sama, minta hal yang sama yang sudah diberitakan oleh sang istri? Kalau saudara mempelajari logika kalimat daripada Alkitab, maka Alkitab sedang memberitahukan kita, Manoah itu orangnya selalu memperhatikan ketepatan dalam melaksanakan peraturannya secara lahiriah. Dia kalau tidak dengar langsung daripada malaikat Tuhan bicara, dia nggak percaya sama istrinya. Kasih tahu saya bagaimana cara kerjanya. Kasih tahu sama saya bagaimana peraturannya. Saya ingin ketepatan itu. Saya nggak mau dengar dari orang yang istri saya. Tetapi saya mau dengar langsung dari orang yang memberitakannya itu. Abdi Allah itu. Kasih tahu sama saya. Apa peraturannya? Ketepatan peraturan. Presisi di dalam peraturan. Saudara pernah berjumpa dengan orang yang seperti ini? Kalau aturannya itu A, B, C, D. Nggak ada exception. Orang sakit udah muntaber pun. Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu? Saya sakit, saya muntaber. Tidak ada pengecualian. Pokoknya aturan tetap berjalan aturan. Padahal sendiri pun tidak mampu untuk menjalankan, bukan? Wah, ini susah ya hidup dengan suami yang seperti ini. Kakunya minta ampun, saudara. Harus presisi, tepat peraturannya apa. Ya, jadi itu pun dituntutnya dari Allah. Dia berpikir bahwa dengan ketepatan melaksanakan peraturan secara lahiriah, Allah akan berkenan mendengarkan doa dia. Allah akan berkenan terhadap segala ibadah dia, berkenan kepada dirinya dan keluarganya. Itu adalah konsep daripada Manoah. Dan sayangnya ini adalah wujud daripada perfeksionisme agama formalitas yang tanpa iman. Tanpa iman. Manoah juga di dalam ayat yang ke-12 kita menemukan pertanyaan dia kepada malaikat Tuhan. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Perhatikan doa dia minta mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak itu. Lalu ayat 12 dia bicara lagi kepada malaikat Tuhan itu, ya, minta bagaimanakah cara hidup anak itu dan tingkah laku anak itu. Jadi berbicara mengenai apa? Peraturan lagi dan peraturan lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perfeksionisme, ya, selalu ingin ketepatan dalam melaksanakan peraturan secara lahiriah. Tetapi di sisi yang lain, di balik doa dan perkataan Manoah ini, sebenarnya Manoah itu memandang diri dia melebihi daripada orang lain, termasuk sang istri. Jadi dia menekankan apa yang disebut dengan aspek patriarkal, ya, secara berlebihan. Kita tahu bahwa di dalam dunia ada sistem budaya patriarkal dan matriarkal. Dalam budaya-budaya tertentu ada patriarkal, misalnya Yahudi, budayanya budaya patriarkal. Kalau saudara pergi ke Medan, Batak, kemungkinan besar budayanya adalah matriarkal, di mana ibu memiliki peranan lebih besar. Atau dalam budaya-budaya yang lain ada juga budaya matriarkal, di mana ibu seperti kepala keluarga dan kemudian bapak berada di bawahnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, budaya, sekali lagi saya ingatkan, di dalam budaya itu ada dosa. Sehingga jangan cepat-cepat saudara baca Alkitab lantas saudara bilang, ini sudah budaya yang saya harus terapkan. Karena Alkitab membukakan dosa di dalam budaya, termasuk dalam budaya patriarkal. Ya, saudara perhatikan, dalam budaya patriarkal, J.A. Packer itu menjelaskan bagaimanakah dosa Manoah. Manoah menekankan budaya patriarkal yang berlebihan dalam aspek apa? Otoritas laki-laki atau suami sebagai penerima berita pertama dari sorga, bukan istri atau perempuan. Saudara perhatikan, siapa yang diciptakan pertama di dalam kitab Kejadian? Adam dicipta pertama. Baru kemudian perempuan. Berarti penerima berita pertama dari Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 siapa? Adam. Karena itu Adam disebut sebagai kepala perjanjian dan wakil daripada seluruh umat manusia. Konsep ini adalah konsep yang benar, Alkitabiah. Tetapi persoalannya adalah otoritas laki-laki atau suami sebagai penerima berita dari sorga dan bukan istri atau perempuan memberikan indikasi kepada kita. Manoah tidak percaya istri. Manoah tidak percaya istri. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Manoah itu sesungguhnya orang yang memandang diri dia itu lebih hebat secara spiritual daripada istri. Istri bicara itu belum sah. Harus saya.
harus saya. Saudara perhatikan kalimat dia, kenapa doa dia bicara begitu sama Tuhan. Bahkan di hadapan malaikat Yahweh pun dia bicara seperti itu. Karena dia menekankan otoritas laki-laki sebagai penerima berita daripada surga, bukan istri. Saudara, ini sesuatu yang jenaka ya, ketika Tuhan menghajar Manoah nantinya. Alkitab selalu menunjukkan kesombongan manusia ketika digelitik sama Tuhan. Itu sesuatu yang sangat jenaka. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menggelitik kesombongan daripada Manoah. Dan membuat kita itu waktu baca kita seperti tersenyum melihatnya ya. Saudara perhatikan, dia sangat-sangat menekankan otoritas laki-laki sebagai penerima berita dari surga dan bukan perempuan. Yang kedua, budaya patriarkal yang mau ditekankan secara berlebihan oleh Manoah di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-12 secara terimplikasi kita melihat bahwa kuasa laki-laki atau suami sebagai pemimpin yang seharusnya menjadi pelaksana utama terkait dengan berita dari sorga itu, bukan istri. Saya sebagai penerima, oke, tetapi saya juga yang berkuasa untuk menjalankan mandat itu, bukan istri. Kenapa lewatin saya? Kenapa langsung ke istri? Saudara perhatikan, bukankah hal sedemikian bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Kenapa enggak ke papa? Kenapa enggak ke suami? Kenapa ke istri saya? Wah saudara, ini bukan hanya sekedar otoritas saudara. Tapi saudara menerapkan otoritas secara berlebihan. Ya. Kenapa? Karena saudara membuang ordo dan ekualitas secara menekankan, itu timpang ya. Saudara menekankan hanya ordo tetapi ekualitas saudara buang. Atau sebaliknya dalam budaya barat, ekualitas ditinggikan dan ordo saudara buang. Ini ketimpangan saudara. Saudara perhatikan, di balik kalimat daripada Manoah itu sangat-sangat merendahkan sang istri. Jadi jangan baca Alkitab cuma baca saja saudara. Perhatikan logika daripada kata-kata yang diungkapkan di dalam firman. J.I. Packer itu bilang begini. Manoah itu ketika dia berdoa dan bertanya kepada malak Yahweh. Manoah bertindak sebagai seorang yang bertanggung jawab penuh dan enggan mendelegasikan tugas kepada sang istri. Karena khawatir bahwa tanpa Manoah segala sesuatu akan menjadi tidak beres. Saudara lihat perfeksionisme. Segala sesuatu harus apa? Harus dia yang handle, bukan istri. Ya, begitu Tuhan beritahukan kepada istri, dia rasa otoritasnya terganggu. Ya, saudara perhatikan, otoritas terganggu untuk perkara yang benar. Implikasinya apa? Sombong di belakang itu. Lalu Manoah di dalam menekankan aspek patriarkal secara berlebihan. J.I. Packer itu memberitahukan kepada kita bahwa laki-laki atau suami menurut pemikiran daripada Manoah adalah lebih dapat diandalkan dalam ketepatan pelaksanaan semua tata cara atau peraturan agamawi dibandingkan perempuan. Jadi kalau mau lihat pengandalan kekuatan dan kemampuan ya dalam menjalankan segala tugas peraturan agamawi, laki-laki lebih tepat. Ya. Menjalankan kepemimpinan sebagai guru sekolah minggu, jangan kasih perempuan, laki-laki saja. Ya, sebagai pengajar, jangan perempuan, laki-laki saja. Lalu perempuan ngapain? Saudara mulai lihat kenapa terjadi perdebatan dalam sistem pemerintahan gereja. Ya, jadi saudara harus perhatikan baik-baik bagaimana Alkitab itu memberikan kepada saudara dan saya pemahaman yang begitu clear. Ya, dia buka dan dia bongkar keberdosaan di dalam budaya dan kemudian dia memperbaiki budaya itu. J.I. Packer itu kemudian mengatakan, ayat yang ke-11 adalah suatu sikap Manoah yang kasar sekali kepada malaikat Tuhan. Ayat 11. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Ini kalau saudara baca dalam sense Alkitab, ini bukan sense yang menghormati malak Yahweh. Kalau kita pakai bahasa kita, Anda yang datang bicara sama istri saya. Ya, kalau kita pakai kalimat parafrase daripada J.I. Packer, dia bilang begini, Manoah itu mau berkata kepada malak Yahweh, tidak seharusnya kamu itu bicara sama istri saya. Kamu harus bicara kepada saya. Tidak benar kamu membuat beban ya kepada istri saya dengan menyuruhnya melakukan hal-hal yang telah dia ceritakan kepada saya.
Jadi jangan membebani itu kepada sang istri. Kelihatannya protektif bukan? Kasih tahu sama saya biar saya yang lakukan. Saya ini bisa diandalkan daripada istri saya. Kasih tahu sama saya. Jangan memberatkan istri saya dengan tugas-tugas sedemikian. Terlihat protektif, tetapi ini adalah sesuatu penghinaan kepada sang istri. J.I. Packer bilang begini, kalimat Manoah di dalam ayat yang ke-11 adalah kalimat yang mau menunjukkan istri saya itu kayak anak baby yang dijagai. Nggak bisa dia dipercayakan untuk bekerja. Tugas seperti yang diceritakan kepada saya, nggak bisa itu. Waduh, saudara kalau jadi istrinya Manoah, mau saudara? Saya yakin istri Manoah itu tidak bahagia saudara. Berapa tahun dia itu menikah dengan Manoah saya tidak tahu karena tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi jika saudara punya pengalaman seperti ini, direndahkan, dihina, bahkan di hadapan malak Yahweh pun dihina. Sepanjang saudara menikah dengan laki-laki tersebut, saudara pasti menderita batin bukan? Perhatikan Lea ketika dia dihina oleh Yakub, tidak dicintai oleh Yakub. Apa yang terjadi? Bukan karena tidak ada hubungan seksual. Ada hubungan seksual. Tapi tidak dicintai. Tidak dihargai sebagai istri. Martin Luther bilang apa? Dia di dalam kemah. Dia menangis. Meratap. Saya kira apa yang sama terjadi di dalam kehidupan daripada istri Manoah. Meratap menangis karena dihina sama suami. Bahkan di hadapan Allah pun dia hina istrinya. Jadi waktu saudara membaca hal ini kehidupan keluarga yang tidak nyaman. Tapi anehnya keluarga sedemikian Tuhan pakai untuk menurunkan seorang hakim dan penyelamat bagi Israel. Kita lihat hal kedua daripada sifat Manoah. Spirit agama yang formalitas tersebut. Saudara dan saya menemukan di situ bahwa dia adalah seorang yang mengenal Allah tetapi hanya sebagian kebenaran saja yang dia kenali. Tetapi sekalipun hanya sebagian kebenaran, dia sombong sekali dengan sebagian kebenaran yang dia miliki itu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-22, ketika dia begitu terkejut karena dia baru sadar bahwa malak Yahweh itu adalah Allah. Maka dia berkata kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah wujud daripada pengenalan Allah, pengenalan kepada Allah yang tidak secara seimbang dimiliki oleh Manoah. Manoah itu memiliki kesadaran akan realitas kunjungan ilahi yang menyebabkan Manoah itu takut dihukum mati. Takut dihukum mati. Dia sadar bahwa malak Yahweh itu bukan malaikat biasa, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, Yahweh itu sendiri. Ketika dia sadar, lalu yang dia takutkan apa? Pasti kita mati, pasti kita mati. Menurut saudara kenapa dia bisa memiliki kesimpulan bahwa itu adalah Allah? Karena memang malak Yahweh itu menunjukkan dengan cara yang ajaib. Ya, dia naik daripada perapian itu ke langit. Dan kemudian firman itu juga terjadi dalam kehidupan daripada istrinya. Tetapi konsep malak Yahweh telah dimiliki sejak zaman dari siapa? Musa. Itu sebabnya Manoah memberikan kesimpulan bahwa malak Yahweh yang seperti itu adalah malak Yahweh yang adalah Allah. Bahkan di dalam zaman daripada Abraham, sebelum dari zaman Musa, malak Yahweh sudah menampakkan diri. Begitu. Hagar bertemu dengan malak Yahweh, bukan? Jadi itu berarti kesimpulan itu bukan kesimpulan yang baru dimiliki oleh Manoah, tetapi sudah dimiliki oleh orang Israel. Maka ketika dia tahu hal itu, dia langsung menyimpulkan bahwa itu adalah Allah. Nah, dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kudus dan maha benar dan tidak ada dosa di dalam diri Allah. Itu semua orang Israel mengakuinya. Semua orang Israel tahu hal itu. Allah adalah hakim yang adil dan yang murka kepada dosa. Itu juga orang Israel tahu. Dan kematian adalah hukuman bagi para pendosa. Semua orang Israel tahu termasuk Manoah. Persoalannya adalah hanya itu yang diketahui oleh Manoah. Manoah itu tidak memiliki kesadaran mengenai kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan mengampuni dosa manusia melalui sistem korban yang ditetapkan di dalam hukum Taurat. Jadi Allah sudah tahu bahwa manusia berdosa tidak mungkin ketemu dia. Kalau ketemu dia pasti mati. Maka Allah sediakan apa? Mediator. Dan mediator itu adalah korban persembahan. Yang secara simbolik nanti menunjuk kepada Kristus sang mediator itu. Jadi Allah sediakan mediator itu untuk apa? Untuk kemudian semua umat Allah boleh datang berjumpa dengan dia tanpa dibunuh mati. Tetapi aspek ini hilang dari pikiran daripada Manoah.
Aspek ini dilupakan oleh Manoah. Bukan karena Manoah tidak tahu sistem korban. Dia tahu sistem korban. Dia baru saja memberikan korban kepada Malak Yahweh itu, kepada Tuhan. Tetapi sayangnya dia tidak mengerti konsep kasih karunia Allah yang penuh kemurahan, penuh belas kasih kepada manusia berdosa. Dan istrinya memiliki konsep yang seimbang. Istrinya memiliki pengenalan yang lebih utuh daripada suami. Tetapi kepada istri ini suami berlagak sok mengatur, berlagak sok lebih pintar daripada istri. Urusan yang demikian, urusan kerohanian urusan saya, bukan urusan kamu. Urusan menafsir Alkitab itu urusan saya, bukan urusan kamu. Ya, jadi perempuan itu pada zaman PL maupun PB dianggap kesaksiannya itu tidak berlaku. Sehingga kalau ada di pengadilan kesaksian perempuan, dia harus diperkuat dari kesaksian laki-laki. Begitu juga waktu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Ketika Maria Magdalena pergi sampaikan kepada Petrus mereka tidak percaya. Dia harus lari pergi dan lihat di dalam kuburan Yesus itu. Karena apa? Karena memang perempuan di dalam zaman patriarkal yang berlebihan, mereka tidak dipercayai. Mereka tidak dipercayai, dianggap hina. Kesaksiannya itu dianggap sepele. Dan sayangnya, di tengah-tengah kesombongan yang sedemikian, yang menekankan kemampuan intelektual daripada laki-laki, kemampuan penafsiran Alkitab, dan hal-hal yang berkaitan dengan agama yang lebih tinggi daripada perempuan, di tengah-tengah hal seperti itu Tuhan membukakan. Manoah ternyata seorang yang timpang di dalam pengenalannya akan Allah. Jadi dia hanya memiliki pengenalan yang bersifat sebagian kebenaran dan bukan secara utuh mengenai Allah. Itu sebabnya respon dia adalah takut dihukum. Ya, respon dia adalah takut dihukum. Jadi kalau dia taat sama Tuhan, kalau dia menaati dengan tepat aturan-aturan Tuhan, sebenarnya tujuannya untuk apa? Allah disenangkan dengan ketaatan dia. Tetapi itu dilakukan di luar kasih karunia. Bukankah spirit yang sama juga ada di dalam kehidupan daripada Martin Luther yang pernah kita bahas? Berusaha untuk taat Allah, ya, tepat, presisi, ya. Berusaha untuk hidup sempurna tanpa dosa. Tetapi melupakan aspek di bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa dan tidak mungkin hidup sempurna. Dan yang kedua melupakan aspek mengenai karya kasih karunia Allah. Anugerah Allah yang besar itu. Nah, jadi kesimpulan kita saudara, ketika J.I. Packer melihat sifat daripada Manoah terutama dalam pengenalan akan Allah yang merupakan sebagian kebenaran, J.I. Packer bilang begini, Manoah telah berpegang pada sebagian kebenaran bahwa Allah adalah dalam kebenaran kudus, murni, adil dan kuat, tegas, tak kenal toleransi, secara mengerikan bermusuhan terhadap kejahatan dan ketidaksempurnaan, tidak kenal ampun begitu ia menemukan sesuatu yang salah. Kayak Luther ya, begitu bicara mengenai Yesus Kristus langsung ketakutannya luar biasa. Ya, karena apa? Karena takut dimurkai sama Tuhan. Allah itu begitu kejam, begitu bengis ya terhadap para pendosa. Ya, itu yang ada di dalam pemikiran daripada Manoah. Jadi sebelum Martin Luther, Manoah sudah punya pemikiran sedemikian. Jadi dia tidak mengerti apa artinya kasih karunia Allah. Agama Manoah hanyalah setebal kulit. Suatu formalitas yang didasari atas rasa takut daripada persekutuan berdasarkan iman. Iman Manoah bersifat di permukaan saja, menjalani rutin penyembahan secara konvensional, tetapi tanpa pengenalan sejati kepada Allah dan firman-Nya. Ini sesuatu yang mengerikan. Karena kalau saudara hidup di dalam gereja, tidak usah lagi di keluarga. Di gereja saudara hidup seperti itu. Orang stres. Ya, ada dalam gereja. Kenapa? Karena harus hidup sempurna. Pelayanan tidak boleh ada yang cacat. Begitu cacat dimarahin, tapi waktu dimarahin kemudian selalu tuntut yang perfect. Nggak bisa begitu saudara. Sekali lagi saya harus kasih ingat kepada kita ada pembedaan. Perfeksionisme dengan orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Tetapi bukan dengan spirit perfeksionisme. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi kita lihat kasihan kehidupan daripada Manoah ini ya. Di dalam kerohanian dia rasa dirinya hebat. Tetapi Tuhan bilang kehebatanmu itu nol besar di hadapan Tuhan. Tanpa iman kepada Tuhan. Ketiga, spirit agama formalitas terlihat dari perilaku hidup Manoah yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Dia adalah seorang yang berusaha tepat taat kepada Allah dalam menjalankan tata acara atau tata ibadah ya, agamawi dengan baik. Tetapi sayangnya dalam relasi dengan istri dia memandang rendah istri. Ya. Dia tidak percaya kepada istri sebagaimana tadi saya katakan. Jika dia percaya maka dia tidak perlu berdoa lagi. Untuk minta hal yang sama yang sudah dikatakan oleh sang istri.
Tidak percaya kepada berita yang disampaikan oleh sang istri, maka dia minta berita yang sama, beritahukan kepada saya. Tapi sekali lagi, cara daripada Malak Yahweh menjawab, dia memberikan kepada kita suatu konfirmasi bahwa dia adalah orang yang menghormati kaum marginal, yaitu perempuan. Kita lihat ya, di dalam kalimat daripada Malak Yahweh. Dan apabila, ayat 12, terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Ayat 13 jawab malaikat Tuhan itu ya kepada Manoah. Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Dia tanya gimana caranya? Lalu Malak Yahweh jawab apa? Sudah saya katakan ke perempuan itu. Persis seperti apa yang dia katakan. Saudara perhatikan apa yang mau ditonjolkan di sini? Allah itu seolah-olah menunjukkan kepada Manoah. Kamu gak percaya kepada berita sang istri? Saya memberitakan apa yang sudah saya sampaikan kepada istri. Jadi itu berarti ketidakpercayaan Manoah saat itu semacam ditegur oleh Malak Yahweh. Ditegur oleh Malak Yahweh. Kamu tidak percaya istri. Kamu tidak percaya pemberitaannya. Pemberitaan itu betul adanya dan saya sudah sampaikan kepada dia. Dia akan lakukan seperti apa yang saya sudah sampaikan. Ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menegaskan bagaimana Allah menempatkan suami dan istri itu pada porsinya. Ya, pada porsinya di dalam relasi keluarga. Tidak percaya kepada kemampuan sang istri dalam melaksanakan mandat dari Allah secara tepat. Sebagaimana tadi saya sudah katakan. Jadi istri hidup dengan Manoah di dalam penderitaan batin. Keadaan yang terus direndahkan. Sudah mandul. Direndahkan pula oleh suami. Bukan saja di hadapan masyarakat dan keluarga. Tetapi juga di hadapan Allah. Dia direndahkan. Hidup dengan suami seperti ini siapa yang tahan? Dapatkah sang istri setia kepada suami? Dapatkah sang istri itu bersabar di dalam imannya kepada suami? Jawabnya, ternyata istri Manoah adalah seorang yang beriman dan memiliki kebajikan yang sejati. Ya, jadi ini keunikan yang Allah kerjakan dalam kehidupan istri Manoah. Istri Manoah adalah seorang yang beriman dan memiliki kebajikan yang sejati. Dari mana saudara dan saya mengetahui hal itu? Mari kita lihat karakteristik daripada istri Manoah. Istri Manoah yang ditampilkan di dalam pasal 13 adalah seorang yang pemalu dan tenang. Dia pemalu. Dia selalu tidak menonjolkan dirinya sendiri. Dia selalu berada di belakang layar. Pada zaman itu sekali lagi dalam era patriarkal yang berlebihan tentunya, istri selalu tidak mendapatkan tempat di depan. Kalau saudara pergi di pintu gerbang, ya, pintu gerbang adalah tempat di mana orang-orang itu, para tua-tua Israel itu kemudian berkumpul dan segala perkara yang ada terjadi di wilayah Israel itu dihakimi di mana di pintu gerbang. Tapi coba cek di pintu gerbang ada perempuan gak duduk di situ? Semuanya laki-laki. Tua-tua para pemimpin yang duduk untuk mengadili perkara-perkara adalah laki-laki. Itu adalah kepemimpinan yang Allah berikan kepada laki-laki. Tetapi uniknya di dalam kisah para hakim, Allah mengangkat seorang wanita menjadi hakim. Namanya siapa? Deborah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sedang memberitahukan kepada engkau dan saya bagaimana Allah memakai kedua jenis kelamin ini, laki-laki dan perempuan di dalam pekerjaan pelayanan dia. Tidak ada satupun lebih rendah daripada yang lain. Atau tidak ada yang satupun yang superior daripada yang lain. Kenapa? Karena keduanya diciptakan menurut gambar rupa Allah. Walaupun di dalam ordo tetap ada kepemimpinan yang berbeda. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang penting. Nah, istri Manoah sekalipun keadaannya itu tidak enak di dalam rumah tangganya, dia tetap tenang. Menghadapi situasi itu tidak meledak-meledak. Kalau istri direndahkan atau dihina, saudara kalau ada di Tanah Batak atau ada di NTT, saudara habis itu ya. Ini saya bicara karena fakta saudara ya. Kalau salah satu daripada keluarga kami itu cerita, ada seorang keluarga yang bersaksi dan menunjukkan bahwa suami itu selalu hina sang istri. Lalu istrinya itu senyum-senyum saja. Lalu ibu ini kebetulan dia orang NTT, dia tepok sang istri punya belakang. Kamu ini istrinya baik ya. Kalau kena saya sudah habis suamimu itu. Jadi itu adalah semacam cerita, ini cerita beneran saudara. Tetapi cerita yang mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua istri bisa tahan dengan penghinaan daripada suami. Sikap yang merendahkan istri
Tidak semua istri bisa menahan itu. Tetapi istri Manoah sekali lagi seorang beriman dan yang memiliki kebajikan. Dia tenang menghadapi situasi sedemikian. Walaupun dia adalah seorang pemalu yang tidak menonjolkan diri ya. Dia tidak suka memperlihatkan dirinya, kemampuan dirinya. Selalu suami yang depan, selalu suami yang di depan. Walaupun suami tersinggung, kenapa malak Yahweh itu datang ketemu istri dan bukan ketemu suami. Tetapi tetap saja dia seorang yang tenang. Ya, dia tidak mau menonjolkan diri. Dia cerita kepada suaminya pun dengan penuh kerendahan hati. Ya. Yang kedua, sang istri belajar menerima dan menanggung perendahan yang terus-menerus datang dari Manoah suaminya. J.I. Packer bilang begini, ia terus-menerus hidup dalam perendahan yang keluar dari kesombongan dan keinginan Manoah untuk mengendalikan segala sesuatu. Dan keengganan Manoah untuk mempercayai orang lain. Ia tidak menikmati semua itu, tetapi ia telah belajar menanggungnya. Ia seorang istri yang setia. Jadi dia tidak komplain terhadap situasi sedemikian. Sekalipun suaminya berdoa, sekalipun suaminya berbicara kepada malak Yahweh dengan cara menghinakan dirinya, tidak ada sebuah kata yang kemudian keluar dari mulut istri menegur suami atau komplain kepada suami. Tidak ada. Jadi istrinya itu belajar rendah hati, terima keadaan. Keterima dengan penuh kesabaran. Saudara, waktu kita bicara mengenai kesabaran, itu berarti apa? Saudara siap menerima perlakuan yang tidak baik, tidak adil dari pihap orang lain kepada dirimu. Itu kesabaran. Kesabaran adalah ketahanan menanggung penderitaan atau perlakuan tidak adil daripada orang lain kepada diri kita. Dan itu istri Manoah tunjukkan. Sepanjang pasal 13, saudara menemukan bagaimana istrinya menangani Manoah. Dia diam, walaupun dia dihina sedemikian. Dia tidak banyak bicara, dia tidak komplain. Seperti ini saudara. Saya yakin pada zaman sekarang dengan pemikiran feminim ya, yang selalu menekankan sifat perempuan itu harus lebih tinggi dan seterusnya, saudara, itu pasti tidak akan bisa sabar dengan keadaan sedemikian ya. Lalu kemudian saudara dan saya juga lihat dalam ayat yang ke-6b, di dalam cerita daripada istri Manoah kepada Manoah, saudara, dia adalah seorang yang penakut. Istri Manoah ini seorang yang penakut dan dia juga seorang yang sederhana ya. Kenapa dia seorang yang sederhana, saudara? Karena dia tidak banyak tuntut dari suaminya. Dia hanya cerita apa adanya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia cerita apa adanya. Dia tidak tuntut suaminya apapun. Dia tidak bicara lebih daripada apa yang dia dengar. Dan dia adalah seorang yang takut berhadapan dengan orang lain. Makanya dia katakan kepada suaminya, sangat menakutkan, amat menakutkan. Tetapi dia bisa mengatasi ketakutan itu. Beda dengan sang suami yang takut mati, tetapi tidak mampu mengatasinya. Nanti kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong sang suami melalui istri. Jadi ini adalah karakteristik istri Manoah. Seorang pemalu dan tenang, tetapi seorang wanita yang setia, menerima dan menanggung perendahan diri daripada suaminya. Dan kemudian seorang yang penakut dan sederhana. Tetapi sekalipun demikian, dia adalah seorang yang bijaksana. Istri yang bijak. Istri yang bijak adalah istri yang selalu tidak pernah lepas daripada iman sejati. Istri yang bijak itu bukan dihasilkan daripada karakter ya, yang bisa saudara terapi, bukan. Tetapi istri yang bijak dimulai daripada iman yang dia miliki di dalam Yesus Kristus dan kemudian perubahan hidup yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Itu istri yang bijak. Saudara dan saya melihat bahwa istri yang bijak adalah seorang yang beriman kepada Allah dan kehidupannya diubahkan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat ada dua hal yang dinyatakan Alkitab mengenai kebijaksanaan istri Manoah. Pertama, kita menemukan itu di dalam pengenalan sejati istri Manoah kepada Allah dan firman-Nya. Kita melihat adanya pertumbuhan pengenalan kepada Allah. Ayat yang ke-6 dia berkata kepada Manoah bahwa seorang abdi Allah telah datang kepadaku. Abdi Allah itu adalah sama dengan nabi. Dia pikir malak Yahweh itu adalah nabi. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-23 dia mengakui bahwa malak Yahweh adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi ada perkembangan dalam pengenalan akan Allah. Ya, jadi itu berarti semua orang percaya, kita baik laki-laki maupun perempuan yang sudah sungguh-sungguh ditebus oleh Kristus, ada pertumbuhan di dalam pengenalan akan pribadi Allah. Kalau tidak ada pertumbuhan di dalam pengenalan akan pribadi Allah melalui firman-Nya, saudara bukan umat Allah.
Karena apa? Karena iman tidak pernah ada dalam hidup saudara. Kalau iman itu ada, pasti iman harus bertumbuh. Dan iman bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Nya, pengenalan akan Allah yang hari lepas hari terus bertambah. Ya. Jadi dia mengalami pertumbuhan iman dalam pengenalan akan Allah, akan pribadi Allah. Yang kedua, istri Manoah mengenal pribadi Allah secara seimbang dan dalam relasi yang benar. Beda dengan suaminya. Dia memiliki keutuhan, kelengkapan, kerangka doktrinal tentang Allah. Sedangkan suami yang menganggap dirinya itu hebat di dalam spiritual, yang menyombongkan intelektualnya di dalam segala aspek agama, yang menyombongkan dirinya yang mampu untuk menaati seluruh aturan-aturan lahiriah agama, ternyata dalam pengenalan akan Allah dia cacat. Istrinya memiliki kerangka doktrinal yang begitu baik ya dibandingkan daripada suaminya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya selalu katakan kepada kaum wanita. Kaum wanita itu jangan kemudian tidak belajar. Kadang-kadang bukan orang lain menghinakan kita, tapi kita memiliki cara pandang yang menghina diri kita sendiri. Kalau orang dulu berkata perempuan itu jangan belajar, jangan pendidikan tinggi. Masak saja di dapur. Kalau masak memangnya tidak perlu intelektual, saudara. Masak pun membutuhkan intelektual. Ya, jadi itu berarti orang yang mau ahli dalam bidang masak dia pun perlu belajar. Tidak ada tempat di mana saudara itu kemudian tidak belajar. Dalam segala kehidupan kita perlu belajar, bukan? Jadi sebagai seorang wanita yang mengasihi Tuhan, saudara harus tuntut diri. Untuk apa? Belajar. Bukan saja belajar memasak, belajar mengurus rumah tangga, memanage waktu, atau belajar dalam bidang-bidang yang lain. Tapi paling utama belajar Alkitab. Karena banyak kaum wanita, kerangka doktrinalnya tidak tepat. Kalau kerangka doktrinal tidak tepat, bagaimana saudara bisa mengarahkan jalan hidupmu sendiri? Lalu menolong suamimu jika suamimu itu mengalami ketimpangan secara rohani? Atau menolong anak-anakmu ketika anakmu salah jalan? Bagaimana kita mengarahkan rumah tangga kita kalau kita sendiri tidak punya kerangka doktrinal yang baik? Kalau kita tidak menuntut diri kita, jangan tuntut anak kita belajar Alkitab. Karena saudara double standar. Kalau saudara tuntut anak saudara belajar Alkitab, saudara harus belajar Alkitab. Kalau saudara minta anakmu baca buku-buku rohani yang baik, nak, saudara harus belajar baca buku rohani. Supaya ketika anakmu bertanya, "Ma, kenapa ini begini-begini, Ma?" Oh, nanti mama perlu pelajari. Setelah mama pelajari, ajari anaknya yang benar. Jangan anak tanya pun kita nggak ngerti sama sekali. Yang kita pakai apa? Motivator bilang begini. Ya, lalu kemudian pandangan-pandangan psikolog bilang begini. Oke, boleh pakai itu, tapi saya mau kasih tahu, psikologi pun ada dosanya di dalam. Semua ilmu pengetahuan umum adalah kebenaran yang berasal dari Allah, tetapi saudara ingat, pengetahuan umum memiliki kecacatan. Karena apa? Karena ada dosa di sana. Maka perlu firman yang mengarahkan kita. Jadi kalau saudara belajar di dalam kehidupan daripada istri Manoah adalah seorang yang memiliki kerangka doktrinal yang baik. Karena itu Allah pakai dia untuk menolong sang suami. Tidak saja istri itu ditolong suami ya. Ketika istri mengalami ketimpangan di dalam kehidupan kerohaniannya, Tuhan pakai suami untuk menopang. Tuhan pakai anak-anak untuk menopang. Juga sebaliknya, istri ya menopang suami atau anak-anak ketika terjadi ketimpangan rohani. Maka sekali lagi perlu untuk mengenal pribadi Allah secara seimbang dan dalam relasi yang benar dengan Allah. Dalam hal ini saudara dan saya melihat di dalam kalimat daripada sang istri, pasal 13 ayat yang ke-23. Dia berkata kepada suaminya, tetapi jawab istri kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan suaminya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Waktu kita melihat kalimat daripada sang istri, berarti istri itu mengakui hal yang sama dengan sang suami, bahwa Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang memurkai manusia yang berdosa. Itu dia akui itu. Tetapi di sisi yang lain, sang istri melihat cinta kasih Allah yang besar, yang menyelamatkan dan mengampuni manusia berdosa melalui ritual korban persembahan. Sehingga istri bilang, kalau dia mau bunuh kita, dia gak akan terima korban bakaran itu.
Jadi istri memberitahukan kepada suami bahwa ini pengetahuanmu tentang Allah yang Maha Kudus, yang membenci dosa dan memurkai manusia yang berdosa, itu betul, tapi tidak utuh. Saudara harus lihat, sang istri memberikan kasih karunia Allah kepada suami, memberitakan anugerah pengampunan kepada suami, memberitakan anugerah kasih karunia Allah yang begitu besar kepada suami, dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati ya saudara. Jadi ini sesuatu hal yang sangat indah. Sangat indah. Istri tidak kemudian datang dan maki-maki suami atau bentak-bentak suami. Menganggap diri lebih superior daripada suami. Tidak. Tetapi dia dengan rendah hati memberitakan firman kepada suami. Dan di dalam perkataan ayat yang ke-23. Istrinya itu mengakui dan percaya akan kemurahan Allah bagi Manoah dan istrinya. Mereka menerima teofani Allah yang sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya. Mereka menerima firman Allah di mana Allah menyatakan kehadirannya yang khusus di tengah-tengah keluarga ini. Mereka menerima tugas istimewa dari Allah, padahal kedua orang ini adalah kedua orang yang cacat di dalam relasi suami istri. Tetapi Tuhan memberikan tugas istimewa kepada orang yang demikian. Aib keluarga Manoah dihapuskan dan umat Israel diselamatkan melalui keturunan Manoah. Semuanya itu disebutkan ya secara implisit, kita lihat di dalam ayat yang ke-23 oleh istrinya. Jadi ini membuat istrinya itu membawa Manoah untuk masuk ke dalam pikiran Tuhan, masuk ke dalam pengajaran firman yang benar dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran dan kerendahan hati. Jadi ini istri yang setia ya, istri yang begitu baik kepada sang suami. Yang kedua, kita melihat kebijaksanaan daripada istri Manoah, seorang yang dewasa secara rohani. Dewasa. Iman istri Manoah dinyatakan di dalam pengharapan kepada Allah dan firman-Nya. Ayat yang ke-23 menunjukkan bahwa istri Manoah mampu mengatasi rasa takut dengan pengenalan yang benar akan Allah. Dia juga takut mati sih, takut dihukum mati sama Tuhan karena dia juga orang berdosa. Tapi dia ingat kasih karunia Tuhan itu, maka kasih karunia Tuhan itu memberikan dia apa? Keberanian untuk percaya kepada Allah dan percaya kepada firman Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan dalam surat Ibrani? Korban Kristus adalah korban yang final. Dan memberikan kepada kita akses kepada Allah. Dan memberikan kepada kita keberanian untuk datang menghampiri tahta kemuliaan Allah. Dan iman seperti itu sudah ada di dalam diri daripada siapa? Istri Manoah. Dia melihat hal itu, dia betul dia orang berdosa, dia takut mati. Tetapi di sisi yang lain dia kenal betul siapa Allah yang dia sembah. Allah yang memberikan dia keberanian mendekati tahta kemuliaan. Menerima segala berkat kasih karunia daripada Allah melalui korban persembahan yang diberikan kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan dan menggenapi firman-Nya. Ayat 23 dan ayat yang ke-24 menyatakan demikian. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Dia tidak tahu bagaimana yang mandul ini bisa kemudian hamil dan melahirkan pada usia yang ke-9 bulan. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi dia percaya itu terjadi. Dan ayat yang ke-23 menunjukkan, 24 menunjukkan bahwa memang betul apa yang dipercayainya di dalam firman itu digenapi oleh Tuhan. Dan kita juga lihat di dalam kedewasaan rohani sang istri. Istri itu di dalam kekudusannya, dia menyatakan kehendaknya yang baik, yang penuh kesabaran kepada suami. Dia setia kepada suaminya, sebagaimana sudah kita sempat lihat sebelumnya. Setia kepada suaminya walaupun terus direndahkan oleh sang suami. Dia menyerahkan segala kepahitan kepada Allah, lalu meminta Allah menopangnya serta memberi kekuatan kepadanya untuk menanggung segala perlakuan yang tidak baik dari suaminya. Siapa di antara kita yang sudah mempraktikkan hal ini? Saya kira kita semua ibu-ibu yang pernah ada dalam relasi rumah tangga, kita tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing pasangan, dan tentu kita juga pernah berada di dalam ketegangan relasi. Tetapi apakah kita menyelesaikannya seperti istri Manoah itu menyelesaikannya? Dia tidak menggosipkan suaminya kemana-mana. Dia juga tidak memarahi seperti yang tadi saya katakan atau memaki-maki suaminya. Atau kemudian mengangkat diri itu lebih superior daripada suaminya. Karena dia lebih benar di hadapan Tuhan daripada suaminya. Tetapi dia menyerahkan segala kepahitan itu kepada Allah dan meminta Allah topang dia, beri dia kekuatan untuk apa? Tanggung segala situasi itu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena pride istri harus sungguh-sungguh ditundukkan di bawah kekuasaan Tuhan. Suami sombong, tapi istri juga bisa sombong, saudara. Di tengah-tengah ketegangan konflik antar suami istri. Kenapa bisa tegang? Karena sombong. Suami sombong, istri sombong. Tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Tapi perhatikan istri Manoah, dia begitu sabar. Dia tundukkan dirinya di bawah kekuasaan Allah. Untuk apa? Allah yang menundukkan suami nanti di bawah kekuasaan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan dalam Efesus, suami tunduk kepada Kristus, lalu istri tunduk kepada suami, itu betul-betul terjadi dalam kehidupan Manoah dan istrinya. Kenapa? Karena istrinya menjalankan firman Tuhan. Jadi kalau ada konflik, istri-istri jangan cepat lari kepada sahabat-sahabat. Atau pergi cari dugem dan lain-lain. Datanglah kepada Allah, minta pertolongan. Sama seperti istri Manoah ini. Datang kepada Allah dan minta pertolongan dari Tuhan. Sang istri di dalam kekudusannya, dalam kedewasaannya, dia juga orang yang membagikan firman kepada suami. Dia dapat firman Allah, dia bagi firman itu kepada suami. Tapi waktu dia share, sekali lagi dia share di dalam kesabaran dan di dalam kerendahan hati dia. Jadi istri itu adalah pemberita firman kepada suami. Bukan saja suami sebagai pemberita firman kepada istri, tapi istri pun dipakai Tuhan sebagai pemberita firman. Jadi mari kita berfungsi sebagai apa? Sebagai pasangan yang sepadan. Sepadan itu bukan soal intelektual, tetapi masalah iman. Saudara berperan sebagai orang-orang yang membawa istri, membawa suami, membawa anak-anak di dalam jalan Tuhan. Dan dia adalah seorang yang jujur. Apa yang dia alami dia ceritakan dengan jujur kepada suaminya. Dia tidak sembunyikan satu perkara pun dari suami. Sekalipun dia wanita yang tidak dipercayai. Tetapi dia percaya kepada suami. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini istri Manoah, saudara. Sabarnya luar biasa ya kepada suami. Tidak percaya, gak apa-apa. Tapi saya jujur kepada kamu. Tidak percaya lagi, tidak apa-apa. Saya jujur. Wah, ini sesuatu hal yang begitu indah ya. Suatu keindahan rumah tangga yang mana Allah pakai istri yang takut akan Tuhan, yang bijaksana. Dan dia dipakai Tuhan dalam kedewasaan rohani untuk melayani sang suami. Dalam firman Allah yang diberitakan. Dalam teladan rohani yang dia berikan kepada suami. Dia tidak banyak bicara. Tetapi apa? Perbuatannya membuktikan bahwa dia adalah umat Tuhan. Membuktikan bahwa dia dewasa secara rohani. Jadi kesimpulan J.I. Packer apa, saudara? Istri Manoah sungguh seorang perempuan yang agung. Seorang perempuan yang dihormati, ditopang dan dipakai oleh Allah. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, istri Manoah dalam iman dan harapan, dalam kepuasan dan kasih, dalam pengendalian diri dan pelayanan, dia melayani keluarganya, melayani sang suami yang tidak percaya kepada dia. Seorang yang begitu indah, bukan? Di dalam karakternya, bijaksana. Dan Tuhan memulihkan keluarga ini. Allah memulihkan keluarga ini dengan cara yang begitu unik. Yang pertama mari kita memperhatikan, Allah memulihkan relasi suami istri ini dengan teguran kasih dari Allah bagi Manoah. Apa saja yang ditegur oleh Allah bagi Manoah? Doa Manoah di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dijawab oleh Allah secara ironi. Malaikat Tuhan tidak menampakkan diri secara langsung kepada Manoah. Padahal Manoah minta supaya apa? Allah, berikanlah abdi Allah yang engkau utus itu datang kembali lagi kepada kami. Bukan saja kepada perempuan atau istri ini, tapi kepada kami. Saya juga Tuhan. Tapi ayat 9, maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Ironi bukan? Tuhan menghajar kesombongan daripada Manoah. Manoah minta, harus lewat saya, bicara lewat saya, jangan lewat istri. Abdi Allah itu ketemu sama saya, jangan lewat istri. Tapi Tuhan bilang, oke. Saya datang kembali, tetapi saya tidak bicara langsung kepada kamu. Tetap melalui istrimu. Waduh, ini seperti otoritas suami itu dicabik-cabik sama Tuhan ya. Kesombongan itu dicabik-cabik sama Tuhan. Tuhan mau ajar Manoah untuk apa? Hormati istrimu, hargai istrimu, percayai istrimu. Karena istrimu adalah seorang yang takut akan Tuhan.
Yang kedua, teguran kasih daripada Allah bagi Manoah adalah Allah menundukkan kesombongan Manoah, teofani Allah kepada istrinya tanpa kehadiran Manoah. Dan Allah kembali menegaskan berita sorgawi yang sudah disampaikan kepada istrinya. Tidak kurang, tidak lebih. Allah bicara apa yang sama seperti yang istrinya sampaikan. Berarti kesaksian istrinya sah. Bukan disahkan oleh manusia, tapi disahkan oleh siapa? Allah sendiri. Jadi itu berarti Allah mengangkat martabat sang istri untuk apa? Equal dengan suami. Tidak boleh kesetaraan ini dibuang. Tetapi di saat yang sama suami dan istri harus menghargai ordo. Suami engkau harus tunduk kepada Allah dan istri engkau harus tunduk kepada suami. Seperti suamimu tunduk kepada Kristus. Cinta kasih itu dibangun di dalam apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Ketiga, teguran kasih Allah bagi Manoah adalah Allah menghancurkan kedangkalan iman dan agama formalitas yang dipegang oleh Manoah. Dengan cara apa? Allah menyatakan kemuliaan malaikat Tuhan yang berbeda dari ciptaan. Dia adalah Allah. Jadi tadinya dia pikir dia sudah cukup rohani. Tadinya dia pikir dia sudah cukup kenal Tuhan. Tadinya dia pikir dia cukup dengan segala ketaatan formalitasnya. Tuhan bilang omong kosong itu. Sekarang kenali aku dengan benar. Allah buat mujizat. Allah buat mujizat. Termasuk Allah menjawab pertanyaan dia, permintaan-permintaan dia dengan secara ironi. Untuk apa Allah bawa laki-laki ini yang begitu sombong ini untuk tunduk kepada Allah dan menghancurkan segala iman yang palsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah itu mengasihi umat Allah. Biasanya dia kasih teguran. Dan kepada siapa yang bermasalah, dia urus sampai beres. Dan itu adalah cinta kasih Tuhan. Kalau kepala keluarganya tidak taat kepada Allah, maka Allah akan bereskan kepala keluarganya. Kalau istrinya yang tidak beres, Allah bereskan istrinya. Begitu juga anak-anaknya, tidak beres, Allah bereskan. Itu semua adalah bukti kasih Tuhan supaya apa? Suami, istri, anak-anak, keluarga bergandengan tangan apa? Melayani Tuhan. Itu yang Allah mau. Jadi Allah bereskan Manoah. Dan yang kedua, Allah memulihkan kehidupan keluarga ini melalui sang istri. Pelayanan kasih sang istri bagi Manoah, sebagaimana yang saya katakan, dia memiliki pengenalan yang tepat kepada kecacatan sang suami. Istri yang baik tahu kelemahan suami ada di mana, tetapi kelemahan itu dia tanggung bersama suami. Saya ulangi, dia kenal betul suaminya, dia kenal kelemahan suaminya, tapi dia tanggung, pikul sama-sama kelemahan itu. Dia topang sang suami. Ini istri yang baik. Bukan istri yang sekali lagi mencela. Kamu tuh memang jelek. Kamu tuh memang sudah begitu watakmu. Begitu. Bukan seperti itu. Sang istri waktu mengetahui kelemahan sang suami, dia dengan sabar topang sang suami. Dia ambil kelemahan itu, dia pikul. Saudara, ini mirip sama seperti Kristus, bukan? Ketika Kristus mengasihi umatnya. Kristus ambil kelemahan, segala keberdosaan kita, dia pikul ganti kita. Istri Manoah pikul kelemahan suami. Sepanjang waktu dia bersama-sama sang suami. Sampai Allah intervensi. Jadi ini adalah sesuatu pelayanan kasih. Pengenalan yang tepat kepada kecacatan atau ketimpangan iman suami. Membuat sang istri melayani suami dengan sungguh-sungguh. Sekarang kalau kita kenal suami punya kelemahan. Seringkali apa? Saya ulangi. Ini seringkali kita jadikan sebagai pijakan untuk menghina suami kita. Tapi tidak dengan istri Manoah. Istri Manoah mengenal kelemahan suaminya dan itu menjadi pijakan untuk dia melayani suaminya ke dalam jalan Tuhan. Dia melayani suaminya dengan pemberitaan firman Allah yang sejati. Kenapa? Karena di dalam iman sang istri, firman itu adalah satu-satunya landasan iman yang sejati yang menuntun iman itu di jalan yang benar. Tidak ada yang bisa ubah hati Manoah yang sombong itu kecuali firman. Istri juga tidak bisa berkuasa kecuali firman yang mengubah. Firman Allah adalah satu-satunya kekuatan Allah yang menghancurkan kesombongan manusia. Siapa kita yang bisa menundukkan suami yang begitu pride, begitu sombong? Tidak ada. Jangankan suami, diri kita sendiri yang sombong pun kita tidak bisa tundukkan. Kecuali Allah yang menundukkan. Jadi firman itu menghancurkan kesombongan manusia. Dan firman itu adalah satu-satunya kuasa yang mengubah konsep dan perilaku hidup manusia menjadi benar. Konsep yang salah daripada suami, perilaku hidup yang salah daripada suami, diubah oleh apa? Oleh firman. Jadi istri ini istri yang sangat bijaksana, yang sangat baik dan sabar.
Dia adalah seorang yang menyatakan pengenalan yang sejati dan kedalaman iman yang sejati di hadapan suaminya dengan kerendahan hati. Dia tidak sama sekali menganggap diri superior, tetapi dia mengungkapkan kedalaman imannya dan pengenalan yang sejati kepada Allah dengan rendah hati. Ini sesuatu yang sangat indah. Istri melayani suami. Dan pada akhirnya di dalam pasal 14 ayat 3 saya bacakan bagi kita. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Kalimat awal dari ayat yang ketiga, tetapi ayahnya dan ibunya. Tidak saja berkata ayahnya atau tidak saja berkata ibunya, tetapi ayahnya dan ibunya. Itu bukan sebuah catatan biasa. Tapi itu adalah catatan yang menyimpulkan akhir kehidupan daripada keluarga ini. Relasi itu relasi yang indah. Mereka menjadi satu hati. Mereka begitu sungguh melayani Tuhan. Manoah dan istrinya melayani Simson anaknya di dalam firman Allah. Keduanya memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Keduanya diubahkan dan keduanya memiliki relasi cinta kasih yang begitu dalam dan membimbing anaknya di dalam jalan yang benar. Keduanya bersepakat di dalam jalan yang benar. Jadi ikatan kasih sejati itu terjalin di antara suami istri. Terbangun rasa saling menghormati, saling mempercayai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak anggap remeh satu terhadap yang lain lagi. Tidak menganggap satu punya nasihat lebih penting, satu lebih rohani daripada yang lain. Tidak. Keduanya berjalan bersama-sama. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya hidup daripada istri Manoah yang tidak dipercayai oleh suami dipakai Tuhan untuk apa? Melayani suami dan menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan yang mempermuliakan Tuhan. Membawa keluarga ini semakin hidup di dalam kasih yang sejati dan pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan menolong engkau dan saya di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam segala konflik yang saudara alami. Biarlah prinsip-prinsip firman ini juga menuntun jalan kita, supaya kita dapat bersikap, berespon yang tepat di tengah-tengah pergumulan rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami melalui firman Allah. Kami bersyukur karena Engkau membukakan dengan begitu terang dan jelas keadaan keluarga umat Allah yang mana terjadi penghinaan di sana, terjadi perendahan di sana terhadap sang istri. Tetapi di sisi yang lain Tuhan menunjukkan kasih karunia Allah yang besar melalui sang istri, di mana dia di dalam iman yang sejati dan kerendahan hati serta kesabaran melayani suaminya, dan oleh intervensi Tuhan keluarga ini dipulihkan. Kami berdoa biarlah roh Allah bekerja di tengah-tengah keluarga kami. Apapun yang kami alami di saat-saat kehidupan kami hari ini, mungkin ada konflik, ada penghinaan, perendahan satu terhadap yang lain, tetapi kami berdoa sebagaimana Engkau memulihkan keluarga Manoah, pulihkanlah keluarga-keluarga Kristen. Supaya keluarga-keluarga Kristen ini dikuduskan oleh Tuhan dan mempermuliakan Tuhan, bahkan menghasilkan keturunan yang dibimbing di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.